Bismillah, Pak Kiai, izin bertanya yang tadi di awal-awal tentang berhaji dan umroh mungkin ya. Jadi gini, misalnya kan berhaji itu wajib bagi yang mampu ya Pak Kiai. Nah saya itu merasa mampu untuk menabung dulu. Akhirnya saya buka rekening dulu, terus saya menabung untuk daftar haji. Tapi setelah saya udah punya uang terkumpul untuk daftar haji, karena haji itu kan nunggunya lama ya Pak Yaya ya. Terus saya ambil uangnya untuk berangkat umroh jadinya. Nah karena pingin segera ibadah di Baitullah gitulah ya. Nah itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Apakah sama atau gimana gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau pertanyaannya apakah sama, tidak sama. Melaksanakan kewajiban umroh, orang yang melaksanakan kewajiban umroh belum haji. Belum terbebas dari kewajiban haji. Tapi kalau orang yang sudah haji, pasti sudah umroh. Karena untuk melaksanakan haji itu harus dengan umroh. Nanti apakah umroh duluan, ada umroh yang dengan niat hajinya bersamaan, ada yang umrohnya belakangan, ada 3 pilihan kan dalam haji itu. Si umrohnya pasti dia lakukan. Jadi ketika seorang dia sudah pergi umroh, dia belum terbebas dari kewajiban haji. Kalau sudah haji, dia sudah terbebas dari kewajiban umroh. Dua-duanya wajib. Ya itu ya. Hanya yang satu, kalau haji itu selain wajib, dia termasuk rukun Islam yang salah satu rukun Islam yang 5 itu. Jadi ya menurut saya bagus-bagus saja ibu sekarang misalnya umroh dulu gitu kan. Ya karena masih sekian tahun lagi untuk haji sambil nabung lagi maksudnya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Bahwa nanti misalnya akhirnya nggak sampai umur kita dan nunggunya juga 15 tahun ya sudah. Berarti kita tuh belum wajib untuk haji. Yang namanya haji itu wajibnya itu ketika kita mampu. Mampu itu bukan hanya harta. Mampu harta. Ada yang mampu harta fisiknya tidak mungkin. Gak mampu. Dia gak wajib. Benghar tapi fisiknya gak memungkinkan dia untuk haji. Ada yang fisiknya memungkinkan. Harta ada. Perjalanan gak aman. Gak wajib bagi dia. Terancam nyawanya dalam perjalanan. Gak wajib. Aman perjalanan, tapi kudu nunggu giliran. Ya nunggu giliran, jadi gak wajib sekarang, nunggu giliran 15 tahun lagi. Nanti wajibnya pas kena giliran. Jadi kalau selama dia menunggu itu meninggal dunia, dia gak berdosa. Berpahala pisan. Makanya saya katakan tadi, apa perlunya dihajikan? Loh dia sudah berniat, niat saja sudah dapat pahala. 1 pahala itu. Itulah luar biasanya Allah. Ketika seorang mukmin berniat, dia sudah dapat 1 pahala. Ibu berniat sekarang, saya besok mau bersedekah pada fakir miskin 500.000. Allah sudah perintahkan pada malaikat, tulis, sudah dapat pahala kita, seolah-olah sudah bersedekah itu. Besoknya ibu cari itu fakir miskin, nanya dulu ke orang lain, nanya di mana fakir miskin yang betul-betul membutuhkan. Nanya-nanya guys, nambah itu pahala itu. Begitu ketemu fakir miskin, ibu sadar, loh uang kemana? Leungit. Uang hilang yang 500.000 itu. Nggak jadi akhirnya bersedekah itu. Bukan 0. Kemungkinan sudah 9 pahala. Seolah-olah ibu sudah 9 kali bersodakoh 500.000 padahal masa kalian can. Jadi ketika niat sudah 1 pahala. Ketika kita berusaha, pahalanya nanti akan dilihat oleh Allah antara 2 sampai 9. Begitu yang bersangkutan akhirnya jadi bersedekah, jadi ya mah bersedekah. Pahalanya antara 10 sampai 700. Itu hadisnya. Jadi sekali kita beramal.
Jadi kalau kita sudah berniat, sudah nabung, usaha berarti itu. Oh itu sudah pahalanya udah bukan satu itu kalau betul niat kita dan usaha kita. Kalaupun tidak jadi itu. Karena memang ketidakmampuan itu tadi. Jadi kalau menurut saya, kalau ibu melihat perhitungan umur, kita lihat ini, nunggu ini bakal lama, bagaimana kalau saya umrah dulu supaya saya bisa melakukan, jangan sampai nanti umrah ente, haji ente. Nah, sudah umrah dululah, nah sambil terus menabung, bagus kalau menurut saya. Kalau memang gilirannya masih lama gitu. Bahwa nanti gara-gara umrah, saya akhirnya uang gak siap untuk haji. Ya itu kan perhitungan kita kan Pak. Allah akan menuntut kita sesuai dengan perhitungan kita. Asal bukan dengan sengaja ingin melalaikan gitu ya. Sama aja sekarang orang mau haji tiba-tiba dia ada kebutuhan yang di luar dugaan. Ada saudaranya yang harus segera ditolong, harus operasi, uang harusnya dipakai dan seterusnya. Habis, nggak jadi. Kan itu di luar kemampuan dia. Itu. Orang yang mampu itu betul-betul dia, sehingga ada riwayat itu yang tidak haji tapi dapat pahala haji karena uang hajinya dipakai untuk menolong orang di kampung yang kelaparan terancam mati itu. Maka dia dapat pahala haji itu. Ya, dalam riwayat. Padahal terjadi hajinya gitu.